Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda dan sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tausiah tentang manifestasi cinta Rasul. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan menyayangi baginda Nabiullah Muhammad SAW adalah tidak hanya diukur dari seberapa besar dan kecilnya kita merayakan akan hari kelahirannya dengan berbagai macam acara dan kegiatan. Akan tetapi dapat diukur dari sejauh mana kita mampu mengartikulasikan segala ajaran yang dibawanya dengan menjadikannya kita sebagai pengikut, penganut, dan penerus akan misi risalah yang dibawanya. Bukti cinta kita kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW adalah dengan menjadikannya beliau sebagai figur sentral dalam hidup kita, suri toladan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ketinggian akhlaknya tak tertandingi oleh manusia manapun yang ada di permukaan bumi ini. Innaka la'ala khuluqin azim. Memang tidak mudah untuk menjadikan beliau sebagai figur sentral dalam hidup kita. Diperlukan kemauan dan semangat yang kuat agar kita mampu menteladani akan apa yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW, yaitu tak lain dan tak bukan menegakkan, menzahirkan risalah Islam di permukaan bumi ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 48 ayat 28, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Sahabat ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya kita sebagai pengikutnya, kita berkewajiban untuk meneruskan misi risalah yang dibawanya. Kenapa harus kita? Karena baginda Nabiullah Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Sedangkan kita disuruh atau diwajibkan untuk meneruskan misi risalah perjuangannya, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadim birrijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad itu adalah bukan seorang ayah dari seorang anak laki-laki, akan tetapi ia adalah seorang rasul terakhir, penutup para nabi. Juga dalam sabdanya, "Ana khataman nabiyyin la nabiyya ba'di." Saya adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelahku. Ikhwatu iman rahimakumullah, untuk dapat mencintai baginda Nabiullah Muhammad SAW, kita perlu memahami akan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan beliau, dan juga memahami fungsi dan tugas beliau dihadirkan ke bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa tugas dan fungsi beliau datang ke bumi adalah digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab
surat ke-33 ayat 45 dan 46. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajam munira. Wahai nabi, sungguhnya engkau diutus sebagai syahid, sebagai saksi, dan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, menyeru kepada jalan Allah atas izinnya dan cahaya yang menerangi. Ikhwat iman rahimakumullah, tugas yang pertama adalah sebagai saksi. Saksi atas umatnya di dunia. Barang siapa yang menjalankan segala ajarannya, mencintainya, menyebut-nyebut namanya, selalu bersolawat kepadanya, maka akan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian saksi kelak di akhirat, beliau akan menjadi saksi atas umatnya yang mencintainya, yang menjalankan ajarannya, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan kelak Rasul akan menjadi saksi atas diri kalian semua. Ikhwatu iman rahimakumullah, tugas yang kedua adalah wa mubasysyiron, memberi kabar gembira kepada manusia. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mengikutinya, yang mengimaninya, dengan satu kabar gembira akan ditempatkan oleh Allah di surganya nanti, tempat kembali yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka berada di surga selama-lamanya. Kemudian tugas yang ketiga adalah sebagai pemberi peringatan. Wa nadhira, memberi peringatan kepada manusia, barang siapa yang kufur, tidak mengimani Allah, tidak mengikuti baginda Nabiullah Muhammad SAW, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitab, dan ahli kitab, wal musyrikina, dan orang musyrik, fi nari jahannama, dimasukkan ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka selama-lamanya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka kembali kepada tempat yang seburuk-buruknya. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian tugas selanjutnya adalah wada'iyan ilallah biizni, menyeru, mengajak ke jalan Allah dengan izinnya, yaitu berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengajak agar orang beramal soleh, mengajak orang-orang agar selalu berada dalam kebaikan. Karena itulah perintah Allah sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tantangan dakwah yang sedang kita hadapi ini bermacam-macam. Ada namanya Ghazul Fikri, di mana perang pemikiran, segala macam budaya yang datang dari negeri-negeri barat sana banyak diadopsi oleh kaum muda. Mereka membawa 3F, fun, gaya hidup, fashion, pakaian, dan kemudian film atau tontonan. Luar biasa. Ini sepertinya sulit dibendung, khususnya kepada anak muda. Kalau nggak mampu mensikapinya, itu akan bahaya buat anak muda yang katanya mengaku cinta kepada Nabiullah Muhammad SAW. Padahal kalau cinta kepada Nabi, mestinya menjalankan segala perintahnya. Karena kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi mi walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah wasirojam muniro, cahaya yang menerangi.
Sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran baginda Nabiullah Muhammad SAW di Mekah adalah untuk memberikan penerangan kepada kaum jahiliyah yang saat itu hidup dalam kejahilan, hidup dalam kebobrokan budaya, hidup dalam budaya yang luar biasa hancur dan rusaknya. Maka datanglah Nabiullah Muhammad SAW menerangi mereka, membawa mereka kepada minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Ikhwati iman rahimakumullah, itulah bentuk cinta kita kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, yaitu dengan memahami segala ajarannya, menjalankan segala yang diperintahkannya, meninggalkan segala yang dilarangannya. Insya Allah kita adalah bagian dari umatnya. Maka siapa yang mengatakan mencintainya tapi tidak menjalankan sunnahnya, kata Nabi, waman rohiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak menjalankan sunnahku maka bukan golonganku. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada momentum bulan Rabiul Awal ini, mari kita mereview kembali pemahaman kita mengenai kecintaan kita kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, agar kita mampu meneladani, mencontoh akan segala sunnahnya. Itu bagian, karena itu adalah bagian dari bentuk cinta kita kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, dan kita berharap kelak di akhirat kita mendapat syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza li wa lakum astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.